Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mulai belajar di ekskul menulis. Pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang hendak Ustadzah sampaikan kepada anak-anak. Namun sebelumnya, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kontrak belajar. Kontrak belajar ini Ustadzah buat semata-mata agar kita semuanya bisa berkomitmen dalam pembelajaran ekstrakurikuler menulis ini. Apa saja kontrak belajarnya? Yang pertama, on time masuk kelas. Jadi masuk kelasnya tepat waktu ya. Kemudian mengisi daftar hadir. Nanti ini bisa diinformasikan lebih lanjut ya. Dan menyusul diinformasikan di grup. Kemudian menyiapkan alat tulis, buku, pensil, penghapus begitu ya. Karena setiap pertemuan Ustadzah harap anak-anak mencatat dan pastinya ada tugas yang memang harus dicatat oleh tangan ya. Kemudian on time mengumpulkan tugas. Kalau ada di antara anak-anak yang mengumpulkan tugas lebih dari waktu yang sudah ditentukan, ini berpengaruh kepada penilaian. Kemudian, tidak melakukan chat ketika KBM. Misalnya, kita masuk kelas Zoom. Dilarang anak-anak saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Kemudian dilarang juga untuk mencoret-coret ya. Kalau misalnya itu Zoom, mencoret-coret layar. Nah, ini perbuatan yang mengganggu. Jadi, adab belajarnya mohon diperhatikan. Kemudian yang terakhir, memberi informasi ketika tidak masuk kelas. Masuk pada orientasi KBM. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pukul 15.45 sampai 16.45. Dalam semester ganjil, insya Allah kita akan melakukan 8 kali pertemuan. Dan dalam semester genap, kita akan bertemu 12 kali pertemuan. Kemudian, kegiatan belajar mengajarnya ada teori, praktek, ujian, dan proyek. Selanjutnya, pembagian KBM. Pembagian KBM untuk pertemuan 1 adalah kontrak belajar, orientasi KBM, penugasan. Tadi kontrak belajar sudah Ustadzah sampaikan. Kita sekarang sedang membicarakan tentang orientasi KBM. Tugasnya apa? Kita tunggu di slide terakhir. Kemudian di pertemuan kedua ada cek tugas ya. Nah, cek tugas ini Ustadzah ingin tahu dari sekian jumlah yang mengikuti ekskul menulis ini, berapa persen anak-anak yang mengerjakan tugas tepat waktu atau tidak tepat waktu. Apakah juga ada yang tidak mengerjakannya sehingga Ustadzah harus mengingatkannya.
Harapan Ustadzah di sini tidak ada yang harus diingatkan oleh Ustadzah. Jadi pembagian KBM ini wajib diketahui ya, agar kita mempunyai rasa tanggung jawab. Yang kedua, kita masuk materi. Judul pertama adalah apa itu menulis. Bagaimana isinya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan kedua. Kemudian yang ketiga, penugasan. Pertemuan ketiga sama, diawali cek tugas dulu ya. Yang kedua, materinya pendekatan pembelajaran menulis. Yang ketiga, penugasan. Pertemuan keempat, cek tugas. Cek tugas terakhir ini ya. Kemudian evaluasi. Apa yang dievaluasi? Semuanya dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, termasuk materi-materi yang sudah Ustadzah sampaikan. Masuk pada pembagian KBM pertemuan 5. Ini ada murojaah. Kenapa mesti di murojaah? Ya, agar kita anak-anak ya semakin ingat begitu. Kalau dalam Al-Quran seringnya kita murojaah, hafalan kita jadi mungkin ya. Tidak sebentar hilang, sebentar hafal, sebentar hilang, sebentar hafal begitu. Kemudian materi ketiga judulnya tahapan menulis. Yang ketiga penugasan. Pertemuan ke-6 seperti biasa kita cek tugas. Kemudian materi berikutnya adalah teknik pembelajaran menulis 1. Yang ketiga penugasan. Pertemuan ke-7 diawali cek tugas, materinya berlanjut ya, teknik pembelajaran menulis 2. Kemudian penugasan. Pertemuan terakhir 8 cek tugas dan evaluasi. Pertemuan pertama sampai pertemuan 8 ini adalah batas kita melaksanakan ekskul sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Kemudian sistem penilaian dan penyetoran tugas. Ustadzah membagi 2 kelompok. Kelompok A kelas 3 dan 4. Kelompok B kelas 5 dan 6. Pembagian kelompok ini maksudnya untuk membuat indikator nilai ya. Tentunya kemampuan kelas 3 dan kelas 4 tidak sama dengan kemampuan kelas 5 dan kelas 6. Sehingga ada standar-standar yang harus Ustadzah bedakan. Kemudian untuk tugas disetorkan di grup. Saat pengiriman tugas, mohon dicantumkan nama dan kelas ya, agar Ustadzah tidak bingung. Kita masuk pada slide terakhir, yaitu tugas 1. Apa tugasnya? Tuliskan 5-10 alasan mengapa kamu menulis. Untuk kelas 1 sampai kelas 1 mohon maaf, untuk kelas 3 dan kelas 4 Ustadzah kasih batas minimal ya. Minimalnya 7 ya. Untuk kelas 4 dan kelas 5 tidak ada batas minimal ya. Harapan Ustadzah 10 sudah bisa dituntaskan, sudah bisa dituliskan ya. Kalau misalnya ada lagi Ustadzah lebih dari 10, itu lebih baik. Demikian anak-anak materi di pertemuan awal ini yang bisa Ustadzah sampaikan. Semoga bisa dipahami. Sebelum Ustadzah tutup, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.